Tak terasa anakku sudah berumur 19 tahun. Siska, anakku satu-satunya, tiba-tiba telah menjadi gadis yang sempurna, cantik dengan tubuh yang tinggi dan berambut panjang. Yang mengejutkan lagi, Siska mengaku kepadaku sedang dekat dengan cowok. Ardian namanya. Siska mengaku sangat mencintai Ardian dan dia dan pacarnya itu sudah berniat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Aku dan ibunya tak bisa apa-apa ketika Siska akan membawa Ardian ke rumah untuk dikenalkan kepada kami. Sore itu, Ardian benar-benar datang ke rumah. Tapi betapa terkejutnya aku karena Ardian adalah pria yang pernah aku temui kira-kira 1 tahun yang lalu. Dan ia adalah cowok yang gemar dengan berurat. Hampir tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya aku adalah lelaki yang tidak begitu suka dengan wanita. Dulu sebelum aku bertemu dengan Maimunah, istriku sekarang, aku pernah menjalin hubungan dengan beberapa lelaki. Bahkan setelah menikah pun aku masih beberapa kali berhubungan dengan pria, termasuk Ardian ini. Aku ingat mungkin 1 tahun yang lalu Ardian mengirim pesan inbox kepadaku. Dalam inbox itu ia ingin menjadi temanku dan ingin bertemu denganku karena kita sama-sama ke satu kota, Solo. Aku meresponnya dan terjadilah pertemuan di sebuah penginapan. Dan terjadilah yang namanya nganu. Pertemuan kedua terjadi beberapa hari kemudian. Ardian tipe aku banget. Usianya sekitar 30-an tahun dengan tubuh agak gemuk, enak dipandang dan dia sepertinya juga suka dengan pria-pria paruh baya usia 50-an sepertiku. Hubungan masih lewat inbox biar aman. Ardian mengajak bertemu di rumahnya yang bisa kutempuh dengan motor hanya 1 jam. Aku ingat pertemuan kedua terjadi di rumahnya. Hari Minggu pagi ketika tidak ada seorang pun yang berada di rumahnya dan kita nganu lagi. Lalu terjadilah pertemuan yang ketiga, keempat, dan entah di pertemuan yang keberapa, aku lupa tepatnya ketika Ardian mengatakan bahwa ia ingin berhenti. Ia ingin menjadi lelaki normal katanya, menikah dengan wanita dan punya anak seperti aku. Aku hanya bisa tersenyum, kemudian berkata, "Kamu tidak akan bisa berhenti sayang. Aku sudah mencoba berpuluh kali, bahkan ketika sudah punya anak dan istri, keinginan itu akan tetap ada. Tapi Mas bisa punya anak, aku juga ingin seperti Mas." Dia memanggilku Mas, seperti Maimunah istriku. Aku hanya bisa mengangguk. Ya, memang tidak ada salahnya dicoba. Aku dulu juga ragu-ragu saat seorang temanku mengenalkan aku dengan Maimunah. Berbagai pertanyaan muncul. Apa aku bisa membahagiakan istriku? Apa aku bisa bertahan dengan keluarga kecilku? Tapi keinginan untuk menikah itu tetap ada. Mungkin itu yang dirasakan Ardian. Ia ingin menjadi laki-laki normal. Akhirnya kita berpisah. Aku menghargai keputusan Ardian yang ingin menikah seperti laki-laki normal pada umumnya. Dan setelah 1 tahun berlalu, aku benar-benar seperti melihat hantu di siang bolong ketika pemuda yang dicintai anakku itu adalah Ardian. Pemuda yang sama yang 1 tahun yang lalu kudatangi rumahnya untuk bermain pedang-pedangan. Ardian pun sama terkejutnya saat melihatku. Tapi aku berhasil menguasai keadaan dengan berpura-pura tidak mengenal Ardian. "Oh, ini ya yang siang malam diceritakan Siska." Aku mengulurkan tangan dan menjabat tangan Ardian. Tangan Ardian terasa dingin. Wajahnya mirip pencuri yang tertangkap basah. "Silakan duduk Mas Ardian," kataku. Lalu aku menyuruh Siska ke belakang untuk membuat minuman. Tinggallah aku dan Ardian duduk berhadapan-hadapan di kursi yang berbeda. Aku memandangnya, menggeleng-gelengkan kepala, lalu berbisik, "Jangan anak saya Ardian."
Ardian menjawabnya dengan bisikan pula, "Saya juga tidak tahu kalau Siska anakmu." Tidak ada kalimat lagi setelah itu karena istriku kembali dan duduk di sampingku. Maimunah memandang kami secara bergantian. "Kalian seperti sudah saling mengenal." "Iya, sepertinya aku juga pernah bertemu dengan Ardian, tapi entah di mana." "Memang kata orang wajah saya wajah pasaran, Pak. Banyak yang mirip," jawab Ardian, dan kami tertawa bersama. Kemudian Siska muncul dengan membawa gelas minuman dan duduk di samping Ardian. Jelas terlihat bahwa anakku itu memang mencintai Ardian. Dia tampak bahagia. Aku hanya bisa melotot ketika Ardian berkata bahwa ia mencintai Siska dan ingin menghabiskan sisa hidup bersama anakku. "Benar-benar cinta atau dibikin mainan ini, Mas, anak saya?" Aku bertanya, lebih ke menyindir. Ardian mengangguk. "Iya, Pak, saya akan berusaha membahagiakan anak Bapak," jawab Ardian. "Prat," jawabku dalam hati. Aku seperti melihat diriku sendiri 20 tahun yang lalu ketika meminang Maimunah di hadapan orang tuanya. Aku akan berusaha membahagiakan Maimunah, dan aku berhasil punya anak dan berhasil mempertahankan perkawinan selama 20 tahun. Tapi aku tak mau itu terjadi pada anak gadisku. Ia harus menikah dengan pria normal, bukan yang suka lontong berbulu. Setelah kepergian Ardian, aku tak sabar untuk mendatangi Ardian di rumahnya, dan dia tampaknya memang sudah menduga aku akan datang. Begitu motorku masuk ke halaman rumahnya, ia sudah berdiri di samping pintu. "Ardian, tolong, please, jangan putriku," aku memohon lagi. Ardian memandangku erat. Ia berkata bahwa ia juga ragu akan bisa membahagiakan Siska. Kadang-kadang ia juga ingin mundur. "Tapi bagaimana jika saya bisa membahagiakan Siska seperti kamu membahagiakan istrimu?" Ardian bertanya. "Tolong, jangan jadikan anakku bahan percobaan, Ardian. Tolonglah, aku memohon padamu." Hari itu, Ardian tidak bisa memberikan kepastian bahwa ia akan meninggalkan anakku atau melanjutkan hubungan yang telah direncanakan dengan Siska itu. Sampai di rumah, aku langsung berbicara empat mata dengan Siska. Kami keluar rumah tanpa istriku, menuju kafe kecil di Jalan Pemuda, sebuah tempat yang disukai Siska. Di sana, aku bisa bertanya apa saja tanpa takut didengar orang lain. "Siska, dulu sebelum ibumu menikah denganku, dia ingin tahu semuanya tentang ayahmu ini." Aku memulai pokok pembicaraan. Siska mulai memberi perhatian sambil tersenyum, seolah ia sudah tahu aku akan bertanya banyak hal tentang Ardian dan dia sudah tahu jawabannya. "Apakah kamu sudah mengenal betul siapa calon suamimu itu?" Aku bertanya lagi, dan Siska hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum memandangku. "Kamu sudah tahu latar belakang kehidupannya?" Siska masih tersenyum, mengangguk-angguk. "Kamu yakin si Ardian ini benar-benar cinta dan sayang kepadamu?" "Tentu saja, Ayah," jawab anakku. "Pasti. Yakin kalau Ardian adalah memang jodoh yang tepat untuknya." "Siska, apakah kamu pernah berciuman dengannya?" Siska menjawab pertanyaan itu dengan tawa yang lumayan keras, sehingga beberapa pengunjung di kafe itu menoleh. Kali ini Siska geleng-geleng kepala, seolah mengatakan bahwa aku tak seharusnya bertanya seperti itu. "Tentu saja kami berciuman." Itu kalimat yang bisa kubaca lewat sinar matanya. Aku gagal meyakinkan putriku sendiri bahwa Ardian bukanlah calon suami yang bisa membahagiakan dia. Ada satu cara lagi yang bisa aku lakukan untuk menggagalkan pernikahan Siska dan Ardian, yaitu mengatakan hal yang sebenarnya bahwa Ardian adalah cowok penyuka pisang gondrong. Tapi untuk mengatakan hal itu aku butuh orang lain.
adalah Surono, teman di tempat aku bekerja yang bisa kumintai tolong dengan mengatakan bahwa Surono dulu pernah menjadi pacar Ardian. Tapi ternyata yang dilakukan Surono itu tak membuat Siska berubah pikiran. Ia bahkan tahu bahwa Surono adalah orang suruhanku. Aku sudah tak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya aku menemui Adrian lagi dan memintanya sekali lagi untuk meninggalkan putriku. Adrian bisa melihat kegundahanku. Ia menjadi bijaksana sekali, mendudukkanku di atas kursi, kemudian ia sendiri duduk di sampingku, mengelus-elus punggungku. Apakah ini karmaku? Aku bertanya, menatap pemuda yang akan menjadi menantuku itu. Ardian hanya menggeleng. Entahlah, Pak, jawabnya. Ia memanggilku Pak, bukan Mas seperti dulu. Aku menatap Ardian. Wajahnya tidak berubah. Masih seperti dulu, hanya sekarang tampak lebih garang dengan cambang dan jenggotnya yang mulai tumbuh. Tiba-tiba aku ingin mengulang lagi saat-saat itu, setahun yang lalu ketika bersamanya. Aku mulai memegang di bagian tertentu. Namun dengan halus, Ardian menepis tanganku dan mengatakan bahwa ia sudah berhenti. Iya, mungkin ia memang sudah berubah. Ia bisa mengendalikan perasaannya, menolak menyukai laki-laki, dan berusaha untuk jatuh cinta dengan perempuan. Dan perempuan itu adalah anakku. Aku masih tidak yakin, tapi aku bisa apa sekarang? Memisahkan mereka sudah tidak mungkin. Pada akhirnya, memang aku harus berhenti melakukan hal di luar kuasaku, di luar kendaliku. Aku sudah menyerah. Aku harus merelakan anakku dinikahi Ardian, laki-laki yang dulu pernah melakukan hal yang tabu bersamaku.